Bang, metal jig yang bagus itu warna apa sih gitu ya? Kalau dia terlalu besar, di saat kita meretrit jig itu dia akan terasa berat, guys. Metal jignya kita memainkan metal jig itu akan terasa berat banget karena size kailnya terlalu besar gitu. Jadi kail itu dia ada model ISEMA, ada model Pike, guys. Jadi ini sangat penting banget pengetahuan tentang ini ya bagi teman-teman yang belum paham ini ya. Warna hijau nih mau dimakan terus sama ikan, enggak gitu. Warna merah dimakan ikan terus gitu, enggak gitu ya guys. Nah, hal inilah yang membuat ikan itu tertarik untuk menyambar umpan pancing kita, itu sebenarnya ya. Kalau bentuk yang seperti ini ya, runcing di atasnya ya, ini akan sangat ringan sekali kita mainkan karena dia di sini ini untuk memotong arus atas di saat kita menaikkan metal jig itu. Nah gitu dia memotong, jadi sangat ringan sekali di saat kita meretrit metal jignya guys, sangat ringan sekali memotong arus gitu ya. Turunnya pun cepat gitu, nggak ke bawah arus gitu, nggak melayang gitu ya. Nah ini bing-bing, karang-karang hamparan di belakang ini dia nganyut begini. Yang di belakang ini strike terus nih, bukan berarti yang di belakang ini jago mancing, bukan ya, bukan hanya ya. Seperti ini kaptennya ngambilnya gini, bingnya di sini ya. Nah ini bagian depan, misalnya ini belakang. Nah, otomatis yang potensi strike-nya lebih besar itu yang ada di depan guys, itu karena ini karang besarnya, bingnya di sini ya. Nah ini otomatis yang bagian depan ini frekuensi untuk strike-nya lebih besar karena ikan itu bermainnya di tubir ini, tubir ini, di sini apa di tengah gitu kan. Kalau dia lagi di tengah ikannya ya yang di tengah yang strike, kalau di sini yang ikannya sini ya di sini kan. Habis itu pengaruh juga metal jig ya guys. Cepat turun jignya itu ke bawah, maka itulah yang kadang-kadang dia cepat strike-nya ya, karena dia duluan turun jignya gitu. Nah, duluan turun, duluan naik, turun naik cepat gitu. Retreat jignya ya, itu pengaruh juga ya. Makanya kita harus cari metal jig yang modelnya yang gini ya. Itu harus cari yang cepat turun ya. Nah, yang nggak mudah dihanyut oleh arus ya. Gitu. Oke, sobat angler, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel saya Adli Farisla ya. Hari ini saya nggak mancing sob, kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang metal jig, asisuk ya, kail-kail gitu kan. Ya piranti-piranti untuk umpan pancingnya ya, hari ini kita bahas. Oke sob, metal jig, kita bahas metal jig ya hari ini. Di sini hujan lagi sob, tapi nggak apa-apa sih, yang penting kita ngobrol aja ya. Jadi metal jig ini ada temen ya, ada temen saya gitu kan ya, bang, metal jig yang bagus itu warna apa sih gitu kan. Warna apa sih yang bagus gitu kan. Sebenarnya metal jig itu, ikan itu dia nggak pengaruh ya dengan warna apa metal jignya, mau warna oranye, mau warna hijau, mau warna apapun lah pokoknya ya. Yang pada intinya ikan itu dia bukan lihat warnanya gitu ya,
oh warna hijau nih mau dimakan terus sama ikan, enggak ya, enggak gitu. Nah, gitu dia. Oh, warna merah dimakan ikan terus gitu. Enggak gitu ya, guys. Dia yang dilihat ikan itu mengkilatnya itu, guys. Ya ini foil yang ada di dalam ini yang model sisik ini kan. Nah, ini dia yang dilihat ikan itu. Dia kan bersinar, mengkilat-mengkilat gitu kan. Nah, mengkilat-mengkilat. Nah, dia bersinar. Nah, hal inilah yang membuat ikan itu tertarik untuk menyambar umpan pancing kita. Itu sebenarnya ya. Atau metal jig yang bisa mengeluarkan cahaya gitu. Git gitu. Nah, yang glow in the dark gitu ya. Nah, gitu. Pokoknya ikan itu tertarik dengan hal-hal yang mengkilat atau yang bersinar mengeluarkan cahaya gitu ya, intinya gitu. Atau yang git gitu, atau enggak cat yang fluoresen guys, kayak kuning stabilo, merah stabilo, hijau stabilo. Itu dia kalau kena sinar matahari dia memantulkan cahaya gitu, bercahaya dia mengeluarkan warna yang bercahaya gitu seperti git, tapi dia bukan git guys, itu warna fluoresen. Nah gitu guys. Sebenarnya warna ini, warna hijau misalnya, itu kepuasan mata kita untuk melihat, memandang, wah ini bagus ya metal jignya, warnanya bagus gitu, kombinasinya rapi, kerjaannya gitu kan. Nah, itu dia. Dia bukan, ikan tuh bukan karena warnanya untuk makan. Wah, ini warna oranye dimakan ikan ini. Wah, ini warna hijau dimakan ikan ini, bukan. Saya sempat agak tergelitik sedikit lah hati saya kalau dengar teman-teman yang baru belajar mancing, jigging apa ya. Wah, ini warna ini pokoknya dimakan ikan terus. Enggak ya. Itu sugesti yang salah sebenarnya ya, itu pemahaman yang salah. Yang membuat ikan menyambar metal jig itu karena dia ada flash mengkilatnya itu, mengkilat karena kena sinar matahari dia mengeluarkan flash kilauan gitu guys, kilauan-kilauan. Nah, itu. Nah, kalau pertanyaan yang benar itu sebenarnya gini, Bang, metal jig yang mana sih, bentuk yang seperti apa sih yang enak kita mainkan gitu. Nah, yang ringan gitu atau enggak yang enak lah dimainkan. Nah gitu. Kalau itu saya bisa jawab, tergantung kondisi lautnya juga ya sih ya, tergantung kondisi lautnya juga guys. Kalau di daerah saya ini lautnya paling dalam cuma 60 meteran, jadi masih di kategori light jigging lah. Nah, kalau metal jig, bentuk metal jig, kalau bentuk yang seperti ini ya, nah bentuk yang seperti ini, dia runcing di atasnya ya. Nah, ini akan sangat ringan sekali kita mainkan gitu, karena dia di sini ini untuk memotong arus atas di saat kita menaikkan metal jig itu. Nah gitu, dia memotong, jadi sangat ringan sekali di saat kita meretreat metal jignya guys, sangat ringan sekali, memotong arus gitu ya. Turunnya pun cepat gitu, nggak ke bawah arus gitu, nggak melayang gitu ya. Nah itu kalau model metal jig seperti ini ciptaan saya sendiri nih, ciptaan saya sendiri ini, buatan saya sendirilah, handmade, nggak kopi-kopian, nggak gitu. Nah kita ngobrol masalah kail, ya. Itu kalau kail, untuk kita ngobrolnya masalah di teknik light jigging ya, masih di light jigging bukan jigging ya, bukan jigging, kita di light masih ya. Jadi untuk metal jig yang 40 gram itu bagusnya kailnya pakai size 18, 19 paling besar ya. 40 itu paling besar, pakainya size 19 itu udah paling besar, atau udah 1/0 udah paling besar ya. Jangan terlalu besar, nanti kalau memang kalau dia terlalu besar, di saat kita meretreat jig itu dia akan terasa berat guys
metal jignya, kita memainkan metal jig itu akan terasa berat banget karena size kailnya terlalu besar gitu. Tapi kalau teman-teman kecilin lagi ukuran kailnya di size 19 ya, 18, paling kecil 17, jangan 16 ya, terlalu kecil. 17 itu waduh ringan banget ya. Itu metal jig 40 ya, 40 gram. Kalau yang di bawah 40 gram ya 30 atau enggak 20, 25 itu bisa pakai size 16 gitu. Paling gedenya 17, paling besarnya ya. Itu sob. Itu kita ngobrol masalah umpan pancing ya, metal jig. Ini sangat penting banget pengetahuan tentang ini ya bagi teman-teman yang belum paham ini ya. Ini saya lagi di bengkel pancing, lagi berantakan nih guys. Lagi di bengkel pancing saya ini guys. Saya kebetulan lure maker ya. Lagi batuk juga ini. Gitu. Untuk kail, untuk kail itu pokoknya ukuran jig 40, 60, 80 sampai dengan ya 80 itu paling besar. Enaknya pakainya size 19 lah, atau enggak kalau di 80 gram pakai size 20 masih boleh lah, masih mantap gitu ya. Nah, kalau yang saya 100 gram ke atas itu 1/0, 2/0 bisa pakai. Nah, pengetahuan tentang kail juga harus paham ya. Jadi kail itu dia ada model Isema, ada model Pike guys. Jadi Pike sama Isema ini ada perbedaan ya, jangan sampai salah. Kalau Pike ini dia paling kecil size nya 1/0. Kalau untuk Isema dia ada yang size ya kecil juga, banyak dia kalau Isema ya. Jadi perbedaannya di sini ya guys. Isema sama Pike itu perbedaannya di sini. Nah, ini ya. Ini size 3/0 nih ya. Ini biasanya teman-teman di Malaysia pesan sama saya untuk mancing tenggiri ya, jigging tenggiri apa semacam lah yang ikan besar. Dia perbedaannya di sini. Nah, Isema sama Pike ya. Nah, ini bentuk ininya dia kalau Pike lebih agak nonjol gitu ya, agak keluar gitu ya. Nah, ini enggak dia. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini Pike, ini Isema ya. Kalau Isema dia paling besarnya ukurannya size 20 ya. Size 20 itu sama dengan kalau model Pike-nya dia size 1/0 ya. Di atas itu udah nggak ada lagi kalau yang ini ya, untuk Isema ya. Kalau Pike ada dia yang besar-besar lagi, dari ini juga ada nih. Ini size 3/0 nih, besar nih guys. Ini jignya pakai yang size 200 gram gitu ya, 250 gram. Nah, cocok ini pakai size 3/0 yang 500 gram gitu kan, kayak fish hunter Bali gitu. Kalau kita yang masih like jigging, super like jigging, pakai ini aja, pakai paling besar size 20 lah, size 20 lah SMA ya. Ini size 19 ini. 19 SMA. Gitu ya. Nah, ini kail juga. Nah, ini ngerakit kail. Dia ngerakit kailnya harus gini ya. Masang di metal jig terus gini, jangan gini. Jangan kebalik. Nah, kalau kebalik gini dia rentan nyangkut ya guys. Rentan nyangkut ya. Kalau kayak gini rentan nyangkut. Nah, harus gini nih. Nah, ini Pike ya. Kail Pike 1/0 ini. Pike ini Isema. Beda dia bentuknya, nggak sama ya. Ini Pike, ini Isema. Yang gitu guys. Jadi untuk metal jig itu sebenarnya ikan nggak terlalu pengaruh dengan warnanya gitu ya, warna merah, warna apa gitu ya, nggak terlalu pengaruh gitu. Saya kalau ngejig warna apa aja boleh lah, nggak milih-milih warna saya.
gitu. Kecuali memang kalau ngejig malam ya, kita jigging malam itu harus pakai yang git ya, metal jignya harus pakai full git gitu. Nah, kalau misal rada-rada pagi gitu, masih jam-jam setengah 6 itu matahari belum muncul kan, bolehlah kita pakai metal jig ini, tapi asisuknya harus git ya, harus menyala di dalam air. Ini git ya guys, ini buatan saya sendiri ya. Nah, menyala di dalam air gitu guys. Nah, oke, apalagi yang mau dibahas guys? Nah, intinya untuk metal jig itu dia ikan nggak terlalu pengaruh dengan warna ya, intinya gitu. Nah, yang buat ikan terpengaruh itu mengkilatnya suatu metal jig ya. Mengkilatnya suatu metal jig itu dikarenakan foilnya ya, foilnya itu yang membuat dia mengkilat. Nah, dan pengerjaannya yang rapi juga pengaruh juga ya guys. Nah, karena foil ini dia tidak akan timbul cahayanya itu kalau yang buat metal jignya nggak tahu gitu cara membuatnya yang benar gimana gitu kan. Nah gitu, habis itu metal jig pun harus kualitasnya harus bagus ya, clearnya, biar nggak mudah melupas ya gitu kan. Nah, ini metal jig saya sampas pun nggak apa-apa nih ya. Nah, saya pakai clearnya yang bagus ya, pakai yang tipe HS dari. Kadang saya pakai resin juga guys untuk metal jig biar awet gitu. Oh ya, apalagi mau dibahas guys? Metal jig udah. Oh, kita bahas masalah trip mancing ya. Gini, nah, kalau kita jigging kan itu rata-rata kapten kita kan pasti melakukan drifting ya, drifting kapal gitu, berhanyut sambil jigging. Ada teman saya, kenapa ya saya mancing jigging itu jarang itu setrek gitu kan, jarang-jarang setrek, tapi teman saya setrek terus gitu. Nah, gini ya teman, sebenarnya masing-masing angler itu dia punya pengalaman jam terbang yang berbeda-beda gitu ya. Jadi gitu. Jadi saya kasih sedikit clue lah, saya kasih sedikit bocoran lah ya. Jadi jigging itu kita harus pintar melihat haluan kapal ya. Gini, apa namanya, hanyutnya kapal itu kemana gitu kan. Dan pengalaman kita terhadap pengetahuan tentang karang-karang yang ada di laut yang sering kita pancing, spot-spot yang sering kita pancing itu kita udah ada tahu posisi tubir karangnya di mana, posisi karang besarnya di mana gitu kan. Dan saya harus ngelempar jignya itu kemana gitu. Terkadang kan kapten ini dia kalau yang paham betul ya, kita nggak perlu kita arahin lagi kapten itu ya. Kebetulan saya dulu punya kapal juga, saya pernah jadi kapten mancing juga guys, membawa kawan-kawan mancing sport fishing ya. Nah gitu. Jadi di saat kita drifting kapal itu ya, nah jadi gini contoh ya. Nah, kenapa nih teman-teman nggak setrek gitu? Bukan masalah metal jignya jelek apa gimana, bukan ya, bukan masalah itunya. Jelek itu nggak mengkilat itu memang sih pengaruh juga dia. Kalau metalnya udah jelek itu harusnya nggak boleh dipakai lagi lah, udah nggak worth it ya, nggak ada worth it lagi. Jadi kita bahas masalah tripnya ya, trip mancingnya. Jadi apabila kapal itu berhanyutnya dari sini misalnya, ini sini ya. Nah ini ada karang, ini ada karang nih misalnya. Nah ini bing-bingnya tuh, birnya ya. Jadi kapal kita tuh berhanyut seperti ini. Kaptennya ngambilnya gini. Bingnya di sini ya. Nah ini bagian depan misalnya, ini belakang. Nah, otomatis yang potensi setreknya lebih besar itu yang ada di depan guys. Gitu. Karena ini karang besarnya, bingnya di sini ya. Nah, ini otomatis yang bagian depan ini frekuensi untuk setreknya lebih besar.
karena ikan itu bermainnya di tubir-tubir ini, di dinding-dinding ini ya. Nah, di gini mancingnya, berhanyutnya gini kan. Nah, otomatis frekuensi strike-nya lebih besar di sini ya. Nah, gitu. Nah, ada juga kadang-kadang arus itu enggak sesuai apa yang kita inginkan gitu kan. Nah, gitu. Ada juga yang kayak gini nanti hanyutnya. Ini burit kapal ini, depan kapal ya, nih belakangnya. Ada juga yang kayak gini nih nganyutnya. Ini karang-karangnya ini banyak nih di belakang nih. Gini deh nganyut, set gitu ya. Nah, jadi yang frekuensi paling besar strike itu bagian belakang sini guys. Nah, gini saat gitu. Nah, kan gini, ini karang-karang misalnya kan. Nah, jadi itulah sedikit bocorannya guys. Jadi kita harus pinter melihat kapal itu berhanyutnya kemana dan karangnya di mana posisinya. Kita harus tahu itu, harus tahu lah intinya ya. Nah, pengetahuan itu yang kita dapatkan itu memang dari pengalaman kita mancing ya sebenarnya. Jadi bukan berarti wah yang di sini misalnya ya dia nganyutnya seperti ini nih, nganyutnya ke belakang ini saya gitu, ini bagian belakangnya, depan ya. Nah, ini bing-bing ini karang-karang hamparan di belakang ini dia nganyut gini, saya yang di belakang ini strike terus nih. Bukan berarti yang di belakang ini jago mancing, bukan ya, bukan gitu ya. Tapi metal jig mereka yang bagian belakang ini udah duluan turun ke spot yang kita tuju karena dia nganyut gini. Jadi yang bagian depan-depan ini masih sisanya aja. Masih sisa-sisanya aja yang teman-teman bagian depan ini ya. Nah, itu disarankan, makanya dari itu disarankan kalau dia nganyut seperti ini, kaptennya pun harus pintar mengambil aluan kapal ya. Harusnya dibuatin kapalnya seperti ini. Gimana caranya? Nah, ini saat. Jadi semuanya bisa mancingan ke sini semua arahnya kan. Nah, nanti kena semua gitu kan. Gitu. Nah, ini tergantung rezeki lah kita kan. Apa ikannya posisinya berada masih di sini, apa di sini, apa di tengah gitu kan. Kalau dia lagi di tengah ikannya ya yang di tengah yang strike. Kalau di sini yang ikannya sini ya di sini kan. Habis itu pengaruh juga metal jig ya guys. Siapa cepat turun jignya itu ke bawah, maka itulah yang kadang-kadang dia cepat strike-nya ya, karena dia duluan turun jignya gitu. Duluan turun, duluan naik, turun naik cepat gitu. Retreat jignya ya, itu pengaruh juga ya. Makanya kita harus cari metal jig yang modelnya yang gini ya. Nah, kebanyakan gini ya, atau ada yang dulu-dulu itu seperti kayak Koika gitu ya. Koika gitu kan dia agak mirip-mirip gini juga ya Koika. Koika gini kan. Tapi ini agak berhanyut, dihanyutin anu juga ini. Arus juga. Karena di sini dia nggak sama gini ya. Kalau metal jig ini saya udah pakai. Ini nggak mudah hanyut ya. Lurus jatuhnya. Jadi itu guys ya. Jadi untuk mancing itu pengaruh juga metal jig ya, dia cepat turunnya gitu kan. Action jignya bagus apa enggak itu pengaruh gitu ya. Nah, kalau jignya cepat dihanyut oleh arus, ngelangkah gitu, spot-spotnya terlangkah gitu, dia sulit juga untuk strike ya. Makanya metal jig itu harus cari yang cepat turun ya. Nah, yang enggak mudah dihanyut oleh arus ya gitu. Oke guys, nah itu guys. Sampai di sini dulu kita ngobrol masalah trip mancing ya, umpan-umpan mancing ya. Nanti kita lanjut ke masalah tackle ya nanti. Oke. Tackle murah apakah worth it untuk di laut bagaimana, nanti kita lanjutkan. Oke, sip, mantap. Salam joran melengkung dari saya ya. Mantap. Bye.